Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi mengenal sektor publik. Oke, next. Saya Lisa Hernanda, NPM 275, dan teman-teman saya ada Karel Angelika Putri, NPM 289, Titis Widya Kusuma, NPM 297, Muhammad Khairul Anam, NPM 199, Muhammad Safiullah, NPM 164. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi aku di sini mau jelasin definisi organisasi sektor publik. Definisi organisasi sektor publik itu sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Next. Next, Samar. Loh, enggak. Nah, untuk jenis-jenis organisasi sektor publik itu ada 2. Pertama, organisasi pemerintah. Kedua, organisasi non-profit. Organisasi pemerintah merupakan organisasi yang dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Kemudian organisasi non-profit merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemumpukan laba atau kekayaan semata. Next. Organisasi pemerintah dibagi menjadi 2. Yang pertama pemerintahan pusat sama pemerintahan daerah. Kemudian organisasi non-profit sendiri juga terdapat 2 jenis. Yang pertama milik pemerintah, yang kedua milik swasta. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Karel. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri organisasi pemerintah. Yang pertama, pemerintah tidak perlu menyusun laporan laba rugi. Dan yang kedua, pemerintah tidak perlu mencatat kepemilikan modal. Dan yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah berbeda antara suatu negara dengan negara. Next. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi non-profit. Sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas. Dan yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti organisasi sektor swasta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Memahami dan menjelaskan karakteristik organisasi sektor publik. Organisasi memiliki tujuan tertentu yang kemudian diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi, sejarah perkembangan sektor publik, sejarah organisasi sektor publik. Sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kahn
tahun 1989 dalam Indra Bastian 2010 menjelaskan bahwa praktek akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Namun perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sendiri pada awalnya ada di 1945. Akuntansi di Indonesia ini masih terpengaruh oleh kolonial Belanda yang berorientasi pada wawasan keuangan dan administrasi pemerintah. Lalu pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961 tentang Bendaharaan Negara bertetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang meliputi pengumpulan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Selanjutnya, pada tahun 1973, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1973 tentang akuntansi pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara. Sampai akhirnya, pada tahun 2014, pemerintahan Indonesia mengeluarkan peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instan pemerintah yang mengatur tentang pengukuran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Sejak saat itu, perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia terus berlangsung dengan adanya upaya-upaya perbaikan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta pengukuran kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Persamaan dan perbedaan organisasi sektor publik dan sektor swasta. Persamaannya adalah, yang pertama, sama-sama menggunakan sumber daya dalam sistem perekonomian. Dua, sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi terbatas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama. Yang keempat, keduanya mempunyai keluaran produk yang sama juga. Dan perbedaannya adalah satu tujuan organisasi, dua sumber-sumber pendanaan, dan tiga peraturan perundang-undangan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Pak, ini Pak. Terus gak sih?